Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, pertama kita apresiasi terlebih dahulu. Pertama Anjala, oke, Aidin, Aisyah, Amanda, Amira, Ashifar, oke, Abah, ya, Dini, Jaki, Nikli, Isyaf, ya, Irsyaf, ada kabarnya ya? Oke, berarti ikut Alfa, Aisyah, oke, Alfa, ya, Dafa, oke, Ahli, ya, Ais, oke, Habib, Aksyar, Raya, Akbar, Umar, Nabila, Nabila, Dia, Nadila, Ifain, Isa, Rizky, Syakira, Syakira apa? Izin ya, oke. Papua, Yoga, Yakub, Fitra, Kelly, apa? Oke, hadir. Berarti ada berapa yang hadir tadi? 4 orang ya. 4 orang yang hadir, 1 yang ada tambahan izin ya. Oke. 2. Oh ya, Nadila makasih Syakira. Jadi 2 apa? 2 izin. Oke. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kakak yang setiap gimana dari saya tidak pernah absensi. Ya, Pak Nadila. Yang kedua, nah ini karena kita sudah muda, saya ingin memastikan supaya semuanya tetap dalam kondisi yang sehat, dan yang kedua ya tetap semangat belajar ya. Jadi jangan ada yang malas-malasan, karena kita hari ini akan belajar coding. Apa yang kita pelajari? Materi kita hari ini tentang berpikir komputasional. Dimana nanti ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama yaitu adalah untuk menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Kedua, mengidentifikasi langkah penyelesaian masalah komputasional. Yang ketiga, mengenal algoritma untuk data dan representatif data. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan data pemrograman dengan script. Ya. Nah, nanti untuk hari ini ya, pada pagi hari ini yang kita bahas yang pertama kali adalah tentang berpikir secara komputasional. Nah, apa itu berpikir secara komputasional? Nah, pengertiannya yang pertama itu adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara apa? Secara sistematis dan efisien yang dapat dibantu atau diimplementasikan oleh komputer. Jadi kita berpikir seolah seperti komputer supaya kita dapat memecahkan masalah dengan apa? Dengan cepat, dengan efisien, dan dengan sistematis. Ya. Selanjutnya ada 4 konsep utama berpikir secara komputasional. Apa aja? Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada abstraksi, ketiga ada algoritma, dan yang keempat ada pengenalan pola. Dekomposisi, apa tuh dekomposisi? Dekomposisi ini kita memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Jika ada masalah besar, pecahkan dulu menjadi kecil-kecil. Supaya apa? Supaya menyelesaikan masalahnya supaya lebih gampang. Jadi kalau ada masalah, dipecahkan. Kalian kebanyakan kalau ada masalah mau diselesaikan semuanya nggak bisa. Dipecahkan dulu. Jadi bagian yang kecil-kecil, ya kan? Baru kita selesaikan satu persatu. Kemudian apa lagi? Ada abstraksi, yaitu memfokuskan pada hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Jadi abaikan yang tidak perlu, yang tidak penting. Kita fokus yang penting. Ini apa aja? Ya. Jadi ada bagian-bagian masalah yang kita anggap ini bisa kita tunda dulu nih. Maka masalah utama dulu yang itu penting ya kita selesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada algoritma, yaitu menyusun langkah-langkahnya. Jadi kita menyusun langkah-langkah bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang terakhir ada pengenalan
lama. Maka kita satukan saja supaya menceritakannya lebih efisien, lebih mudah, ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya yang pertama, yaitu ada merencanakan liburan. Ini masalah pertama yang kita mau merencanakan liburan. Nah, kalau secara berpikir komputasional, maka melalui 4 tadi loh, ya. Ada poin kan, ada dekomposisi, pengenalan pola, atraksi, dan algoritma. Kita susun. Yang pertama, dekomposisi dulu. Kita pecahkan dulu. Jadi kita pecahkan rencana liburan menjadi apa? Tugas seperti kita tentukan dulu mau pilih destinasinya kemana, menentukan anggarannya berapa, lalu mencari akomodasi. Ini masalah kita kan? Ini kan? Liburannya mau kemana? Tentukan dulu. Dan tentukan liburannya, apa lagi sih masalahnya? Yaitu anggarannya. Kira-kira berapa biayanya? Dan berapa biaya yang kita sanggup? Lalu apa lagi? Mencari akomodasi. Ya. Jadi kira-kira kita kesananya mengenai apa ini? Berangkatnya bagaimana? Nah, setelah itu baru kita juga mengenal pola. Kita kenali pola biaya penerbangan, harga hotel, aktivitas populer dan sebagainya. Misalnya pola-polanya biasanya itu kan kalau hari-hari libur, ya hari-hari tertentu dan diskon misalnya kan. Nah, atau biasanya di hari-hari libur weekend malah jadi naik harganya mahal. Nah, maka solusinya kita jangan pilih yang harganya mahal lagi. Maka pilih hari-hari tertentu yang dia itu apa? Lebih menguntungkan kita, yang lebih murah, yang banyak diskonnya, ada promonya. Itu pola-polanya. Kita kenali pola-pola harinya, pola-pola biaya dan lain sebagainya. Lalu ada atraksi, yaitu mengabaikan detail kecil dan fokus pada faktor. Misalnya waktu terbaik untuk pergi berdasarkan apa? Cuaca dan anggaran. Jadi kita putuskan mau perginya itu berdasarkan apa? Yang paling penting itu misalnya ada yang murah, ada yang mahal, ya kan? Ada dua nih misalnya. Nah, kita biasanya pilih yang paling murah, tapi yang paling murah ternyata tidak sesuai dengan apa? Nah ini cuaca dan anggaran. Anggaran tuh oke, cuaca nggak cocok. Kalau saja misalnya kalau hari ini nggak cocok nih, maka kita ganti dengan hari yang lain yang cuacanya sesuai. Tetapi juga kita perhatikan dengan anggaran. Ya, anggaran kalau bisa ya murah, ya banyak promo atau diskonnya. Kemudian yang terakhir yaitu algoritma. Kita buat urutan langkah-langkahnya. Seperti yang pertama, dirikan dulu. Kita cek dulu lokasinya, bagus enggak. Kita hubungi pihak wisatawannya. Kita cek harganya bagaimana. Kemudian apa lagi? Kita persiapkan, lalu mengevaluasi hasil untuk perbaikan di masa depan. Jadi kami sudah tahu dulu. Kalau hari-hari seperti ini nggak cocok, maka kedepannya kita ganti harinya. Ya, atau misalnya kalau tempat destinasi ini supaya kita kurang cocok untuk apa? Untuk wisatawan kita, maka kita ganti. Dengan apa? Dengan yang lainnya. Ini salah satu contohnya, yaitu merencanakan liburan. Oke, lanjut. Yang kedua, yaitu ada memprediksi cuaca. Nah, kalau berdasarkan secara komputasi, ya yang pertama apa? Kita kumpulkan datanya dulu, ya. Mengumpulkan informasi dari stasiun cuaca, satelit, radar, dan sensor dan sebagainya. Kalau sekarang sudah ada Android kan, bisa kita cek handphone kita, cuacanya perkiraan cuaca bagaimana. Selanjutnya apa lagi? Menganalisis polanya, yaitu menganalisis pola historis dan tren terkini dari data cuaca yang ada. Selanjutnya apa? Model dan algoritma, yaitu menggunakan model matematika kompleks dan algoritma untuk prediksi melaporkan kondisi cuaca. Jadi kalau kita lihat di handphone kita, itu kan ada perakiraan cuaca. Itu semuanya sudah pakai algoritma, ya. Jadi aplikasinya itu sudah menggunakan sistem matematika dan algoritma. Yang keempat itu mengambil keputusan, yaitu memanfaatkan prediksi untuk mengambil keputusan sehari-hari. Seperti apa? Seperti memilih pakaian atau merencanakan kegiatan. Lanjut, ada apa lagi? Yaitu memasak bumbu. Nah, memasak bumbu ini juga algoritma setiap hari ya. Contohnya ada dekomposisinya. Pertama kita menceritakan proses menjadi menyiapkan bahan. Kita siapkan dulu bahannya. Ada apa aja? Beras, ayam, bubur, ya kan? Kemudian alatnya apa aja?
ada panci dan kompor. Nah, udah kita pecah-pecahkan nih masalahnya. Kemudian apa? Kita mengenali polanya. Nah, waktu dan suhu optimal untuk memasak beras menjadi bubur dan membuat kaldu ayam yang gurih. Jadi kita buat polanya. Polanya itu nanti kalau masak bubur ada suhu tertentu yang dia enak rasanya. Jangan sampai kematangan. Itu dia ya. Kalau kematangan bukan jadi bubur nanti. Ya, jadi nasi katanya. Atau jangan tidak makan. Tidak makan nanti bikin sakit terus. Maka ada suhu tertentu. Selanjutnya apa lagi? Abstraksi, yaitu menyederhanakan dengan mengabaikan energi. Jadi kita pilih fokus tujuan utamanya. Kalau abstraksi itu kita fokus ke tujuan utama, fokus ke hal yang penting aja. Yang nggak penting jangan dipikirin juga. Jadi ini fokus pada jumlah bahan yang tepat sesuai dengan porsi. Jangan kamu fokus pada toppingnya. Ya, misalnya toppingnya pakai ini, pakai itu, pakai udang, pakai apa. Itu kan yang nggak penting kan? Yang paling penting kalau namanya bubur ayam tetap ada nasi, ada kaldunya, ada ayamnya. Kan bukan bubur udang, ya kan? Bukan bubur sapi, kan bubur ayam. Dan ada ayamnya. Jangan kamu sibuk mikirin udang, mikirin sapi, mikirin kambing, tapi ayamnya nggak ada. Berarti berubah dong namanya, bukan bubur ayam. Ya. Oke, nah jadi inilah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang apa? Berpikir secara komputasional. Kita berpikir seperti komputer, di mana tadi ada 4. Ya, ada 4 poin yang atau 4 pola yang diterapkan dalam yang namanya berpikir secara komputasional. Yang pertama ada apa? Dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, algoritma ini nanti menyusun langkah-langkah. Yang susun langkah-langkahnya. Yang pertama bagaimana? Nah, sekarang kita buat kelompok, ya. Kita buat kelompok. Satu kelompok apa ya? Kita buat 4 kelompok saja, ya. 4 kelompok saja kita buat. Kebanyakan ada kelompok. Oke, kelompok kebanyakan. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Ya. Kita buat 6 kelompok. Silakan duduknya berkelompok. Nanti ada LKPD yang akan saya bagikan. Setiap kelompok wajib mengerjakan LKPD-nya. Ini LKPD-nya ada. Silakan buat kelompoknya sekarang. Ayo, susun kursinya. Gak usah jauh-jauh kali. Yang belakang dengan belakang aja, yang depan dengan depan. Ya, itu bisa begitu. Sekarang aja yang tadi sekarang aja kursinya. Nah, kita sekarang aja. Oke, ini ada tulisan LKPD ya. Setiap kelompok wajib mengisikannya. Silakan diskusi bersama kelompoknya, nanti akan saya jelaskan. Disuruh membentuk yang namanya panitia 17 Agustus untuk menyusun perlombaan. Jadi kamu seolah-olah menjadi panitianya, kamu yang menyusun perlombaan apa saja. Nah, kita mau membuat berpikir secara komputasional tadi. Ada apa aja tadi? Ada dekomposisi, ada pemahaman pola, apa lagi? Abstraksi dan algoritma. Nah, yang pertama, kamu pikirkan dulu untuk dekomposisinya. Nah, kira-kira lomba apa yang bisa diadakan secara bersamaan atau di tempat yang sama? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami satu ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Lomba jadwal tempat perkembangan dan di lomba. 2. Pemenangan bola. Perlombaan yang selalu dilakukan dalam karun salah satu makan kerupuk anak pilih. 3. Abstraksi. Fokuskan masalah utama dan mengabaikan masalah kecil seperti waktu, yang tepat, lokasi, dan lain-lain. 4. Algoritma. Menentukan jadwal hari, menentukan isi hadiah, lalu mengevaluasi hasil untuk perbaikan ke masa depan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 itu penjelasan kepada masyarakat dan memberikan acara perlombaan dan menyediakan perlombaan memberi hadiah untuk pemenang. Nomor 2 pengenalan bola, memilih tempat yang cocok untuk melakukan perlombaan, memilih waktu perlombaan. Nomor 3 membuat peraturan setiap perlombaan, menggunakan hal kecil seperti baju perlombaan. Nomor 4 algoritma, mengatur waktu dan durasi setiap perlombaan, mengatur urutan perlombaan, mengatur waktu siapnya acara. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba menentukan dalam tahun kemenangan kita. Waktu yang dilakukan lomba dimulai pukul 9 sampai 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kami Komposisi lomba yang dilaksanakan bola, bal karung, mengalah kuli, naik tambang, menentukan waktu, duduk, Agustus, jam 8 sampai selesai. 4. Penerapan budaya. 2. Pengenalan bola. Semua kegiatan berlangsung di tangan lawan dia. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi ini kesimpulan dari yang namanya berpikir secara komputasional. Di mana berpikir secara komputasional tadi ada apa? Ada 4 konsep utamanya. Itu apa ya? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi tadi? Iya, memecahkan masalah yang besar menjadi masalah kecil-kecil. Kemudian ada abstraksi. Apa itu? Ya, kemudian tadi abstraksi adalah fokus ke hal yang paling penting. Kemudian yang ketiga ada mengenal pola.
persamaan yang ada untuk menyelesaikan masalah yang sejenis. Kemudian ada algoritma. Apa itu? Ya, kita menyusun langkah-langkah yang sudah kita dapatkan untuk menemukan solusinya nanti. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini itu ada apa? Yang pertama itu keterampilan pemecahan masalah, yaitu dengan berpikir secara komputasional, ya, untuk mengatasi tantangan kompleks di era modern ini jadi lebih mudah. Kemudian meningkatkan logika dan kreativitas dalam memecahkan masalah yang ada. Kemudian relevansi dalam kehidupan kita sehari-hari, artinya dapat kita terapkan secara luas di berbagai aspek kehidupan dari tugas sederhana hingga keputusan yang besar. Dan kemudian itu mendorong inovasi, yaitu sebagai fondasi untuk inovasi teknologi dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa. Ya, mungkin hari ini cukup di sini kita pelajarannya, yaitu sampai di berpikir secara komputasional. Besok kita akan belajar lebih dalam lagi terkait yang namanya algoritma ya. Jadi algoritma itu pemecahan masalah atau langkah-langkahnya. Jadi besok kita belajar algoritma lebih dalam lagi. Mungkin itu aja. Jadi di rumah nanti bisa dicari-cari dulu informasi tentang algoritma apa, supaya lebih mudah kita untuk belajar di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu aja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.